Lagi heboh soal pro kontra redenominasi. Tapi tahu nggak sih kamu, Indonesia sebenarnya sudah pernah mengalami perubahan uang yang jauh lebih ekstrim dari yang diwacanakan sekarang. Dulu nilai uang kita dipotong 1000 banding 1. 1000 rupiah lama jadi cuma 1 rupiah baru. Dan itu bukan sekadar ganti penampilan, tapi pemotongan nilai yang bikin masyarakat benar-benar terkejut. Nah, yang menarik adalah wacana redenominasi yang dibahas Menteri Keuangan Purbaya sekarang sering dianggap mirip. Sebenarnya apa yang terjadi dulu dan apa yang direncanakan sekarang beda jauh dan dampaknya juga berbeda besar. Jadi sebelum kamu terjebak pro kontra, di video ini kita akan bahas tuntas apa sih perbedaan redenominasi di tahun 1965 dan redenominasi yang mau dilakukan pemerintah sekarang. Dan siapa sih sebenarnya pihak yang paling takut kalau redenominasi ini jadi dilakukan? Pada tahun 1945 hingga 1949, setelah merdeka, Indonesia mengeluarkan ORI, Uang Republik Indonesia. Pecahan saat itu kecil, Rp1 sampai Rp1.000. Tapi nilai mata uang masih lemah karena masa perang. Masuk tahun 1960-an, inflasi pecah. Nilai rupiah jatuh parah. Pemerintah sampai harus bikin pecahan Rp5.000 dan Rp10.000, tapi tetap enggak ada gunanya. Harga barang naik terus. Lalu terjadilah yang namanya Sanering tahun 1965. Ini mirip redenominasi, tapi beda. Pemerintah memotong nilai uang Rp1.000 lama menjadi Rp1 baru. Ini dilakukan cepat sekali dalam hitungan bulan. Tujuannya mengendalikan inflasi ekstrim. Namun, tahun 1966 hingga 1974, karena Sanering, nilai uang dikecilkan secara mendadak membuat daya beli masyarakat hilang. Rupiah mengecil dan terpuruk. Pecahan terbesar hanya Rp100. Selama hampir 10 tahun, pemerintah fokus stabilkan ekonomi. Hingga tahun 1975, ekonomi membaik. Untuk pertama kalinya, pecahan Rp1.000 muncul lagi. Ini tanda rupiah mulai kuat. Masuk tahun 1980, muncul pecahan baru. Rp20.000, Rp50.000, sampai Rp100.000. Kalau begitu, apa bedanya redenominasi dulu dan sekarang? Ya beda. Dulu, tahun 1965, redenominasi dilakukan karena krisis berat. Nilai uang dipotong, daya beli berubah, dan dilakukan mendadak. Ini bukan redenominasi murni, tapi Sanering. Sekarang, redenominasi yang diwacanakan pemerintah tidak mengubah nilai real. Harga Rp10.000 hanya jadi Rp10, tapi daya beli tetap sama. Bedanya, sekarang rencananya dilakukan bertahap, terencana, dan tanpa memotong kekayaan masyarakat. Ada beberapa alasan kenapa Menteri Purbaya mewacanakan redenominasi sekarang. 1. Biar transaksi lebih simpel, kita kebanyakan nol, pembukuan kasir dan sistem keuangan jadi ribet. Kedua, modernisasi sistem ekonomi, supaya APBN, perbankan, dan data ekonomi lebih gampang dibaca. Ketiga, gengsi rupiah di dunia internasional, mata uang dengan banyak nol sering dianggap kurang kuat. Keempat, untuk jangka panjang, kalau ekonomi stabil, redenominasi jadi langkah normal seperti Turki, Korea Selatan, Rusia, dan banyak negara lain. Poin pentingnya, redenominasi sekarang bukan pemotongan nilai uang, tapi cuma penyederhanaan angka. Namun, sudah bisa ditebak siapa yang paling takut redenominasi ini. Ada satu kelompok yang paling gelisah kalau redenominasi ini jadi dilakukan. Siapa mereka? Yap, para pelaku korupsi yang menyimpan uang hasil kejahatan dalam bentuk cash. Kenapa? Karena redenominasi bikin uang cash harus ditukar. BI akan mencatat arus penukaran uang besar. Transaksi tunai dalam jumlah ekstrim jadi mencurigakan. Dana tidak jelas asalnya bisa terlacak. Koruptor yang menyimpan uang dalam karung atau koper
jelas paling tidak nyaman dengan perubahan ini. Update terbaru, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan redenominasi tidak akan terjadi tahun ini atau tahun depan. Jadi, buat kamu yang sudah nggak sabar ingin lihat Rp1.000 jadi Rp1, sabar dulu ya.